Saya Vika Wahida Tunisa dengan NIM 111770 akan membawakan inti dari PSAK 2 laporan arus kas. Manfaat informasi arus kas yaitu dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan juga mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Definisi yang terdapat dalam PSAK 2 yaitu 1. Aktivitas investasi yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 2. Aktivitas operasi yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas dan setara kas. Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk investasi atau tujuan lain. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, atau manfaat polis lain, pembayaran kas atau penerimaan kembali restitusi PPh, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan atau aktivitas investasi. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Aktivitas investasi. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Lalu ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Pembayaran kas untuk future contract, forward contract, option contract, dan swap contract kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan
atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Lalu yang terakhir ada penerimaan kas dari future contract, forward contract, option contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang lain, pelunasan pinjaman, dan pembayaran kas oleh lesi untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Berikut adalah contoh laporan arus kas dari emiten Unilever. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.